Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sukses sehat dan bahagia ya dimanapun kalian berada. Akhirnya aku bikin video lagi nih setelah lama menghilang ya. Suka menghilang ya orang yang satu ini ya, maklum ya teman-teman, karena memang harus muli juga di dunia nyatanya, harus cari nafkah juga ya. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya, dan selamat Natal juga buat teman-teman yang menjalankannya dan menjelang tahun baru. Semoga kalian semuanya pada sehat, bahagia. Jangan lupa ya untuk membahagiakan diri sendiri terlebih dahulu. Dan terima kasih buat teman-teman yang tetap setia nungguin, buat teman-teman yang baru datang, selamat bergabung. Aku Bopek Fighter yang memang sekarang berjuang banget untuk merawat kulit aku yang berbopeng. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat Kak, kulitnya kayaknya udah bagus banget. Nah, itulah alasan kenapa kalian wajib banget untuk subscribe aku, untuk support aku, dan jangan lupa juga follow IG-nya aku di Darari. Nah, di situ juga nanti aku akan selalu update perkembangan kondisi aku. Di sana juga aku upload tentang treatment-treatment yang aku lakukan. Nah, langsung aja ya, nggak usah banyak-banyak. Aku harap teman-teman punya waktu ya sekitar 10-15 menit untuk mendengarkan apa sih apa yang aku sharingkan hari ini. Ini adalah tentang banyaknya pertanyaan yang menanyakan tentang, Kak, treatment di klinik mana sih Kak? Dan berapa sih budget yang harus dikeluarkan per bulannya? Dan juga gimana nih Kak? Kakak apakah sejauh ini masih treatment atau enggak? Dan treatment apa yang akhirnya aku jadikan pilihan gitu. Nah, jadi semoga aku akan merangkumnya dengan cepat ya teman-teman. Semoga nggak memakan waktu teman-teman juga. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, komen, dan serta share. Tapi sebelumnya aku juga nih punya pertanyaan nih. Ini agak ambigu buat aku ya, agak membagongkan pertanyaan ini. Kebanyakan teman-teman tuh tanpa nanya wilayah aku, terus udah nanya, Kak, treatment di klinik mana? Klinik apa itu? Klinik di mana itu? Gitu kan. Ini agak membingungkan ya posisinya. Ada dua yang tergambar, dua maksud yang tergambar di aku. Yang pertama adalah kalian ini yang nanya seperti ini, klinik di mana ini, kalian ini nggak mempermasalahin aku di mana, kliniknya di mungkin belahan dunia mana, kalian udah siap mau datang kemanapun nanti aku sebut kliniknya apa, karena kalian memang pengen hasilnya yang sama kayak aku. Terus kalian nanya klinik di mana dan memang mau datang ke sini gitu misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang aku tangkap dari pertanyaan klinik di mana itu maksud atau treatment di mana itu, ini teman-teman ini bener-bener nggak tahu treatment yang ada yang tempat yang menyediakan treatment ini di tempat seperti apa. Bahkan ada yang nanya itu salonnya di mana gitu. Mungkin karena ngeliat aku dipakein bando, dipakein penutup mata, jadi kayak persis kayak facial di salon. Ya, ini sebenarnya nggak ada yang salah, tapi aku kan kasih clue ya buat teman-teman ya. Mungkin ya, aku juga sama-sama orang kampung ya teman-teman. Mungkin aku juga agak bingung ya, kok masih ada yang nggak tahu gitu loh. Treatment ini adanya di mana? Ya mungkin memang ada teman-teman yang nggak tahu. Pertanyaan, kalau misalnya nanti kalian tinggal komen aja maksud pertanyaan kalian tuh yang mana ya teman-teman. Tapi aku akan jawab dua versi ini. Jadi aku tuh tinggalnya di Kalimantan Barat teman-teman. Mungkin kenapa aku tuh nggak mau jawab aku tuh di klinik mana. Sebenarnya banyak hal alasannya. Bukan aku tuh nggak mau nge-spill tentang kliniknya gitu. Tapi lebih worth it, aku selalu nganjurkan ke kalian cari klinik yang memang ada di daerah kalian aja. Survei aja di daerah kalian yang terdekat, yang sesuai budget kalian. Jadi jangan terlalu kejauhan juga. Dan perlu teman-teman ingat, namanya treatment ini itu bukan hanya mau sekali dua kali loh teman-teman. Kalian yakin misalnya mau terbang ke Kalimantan Barat hanya untuk treatment setiap bulannya? Itu biaya pesawat, biaya makan kalian itu udah lumayan loh untuk mungkin dipakein treatment yang tambahan lain gitu. Jadi kalau dari saran aku, lebih baik teman-teman cari klinik yang memang ada di daerah kalian, sesuaikan dengan budget, sesuaikan juga dengan kecocokan dari kalian sendiri ya. Namanya nyari klinik juga sama kayaknya kalian nyari treatment skincare. Kalian harus coba dan terjun sendiri. Kalau kalian hanya dengar katanya, itu tidak akan menyelesaikan masalah ya teman-teman. Terus buat yang nanya, itu klinik mana atau di salon mana yang ada treatment seperti itu,
Teman-teman kalau misalnya jalan ke kota atau mungkin di explore Instagram kalian, sosial media kalian, lihat tuh ada yang lihat tulisannya klinik kecantikan. Nah, jadi beda ya, kalau sama salon pasti tulisannya salon kecantikan. Nah, beda teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mencari dokter yang ada dokter estetikanya, yang ada treatment-treatment itu, cari aja tulisan tempat tuh yang ada tulisannya klinik kecantikan A, klinik kecantikan B, C, D. Nah, itu dibedain sama salon. Jangan lakukan treatment di salon ya, apalagi untuk tindakan-tindakan yang memang harus dilakukan oleh dokter. Karena memang ada sebagian dari salon yang memang udah ngambil beberapa treatment yang harusnya dilakukan oleh dokter ya teman-teman. Jadi kembali lagi ke jawaban aku yang pertama, teman-teman harus survei sendiri ya, sesuaikan budget, sesuaikan waktu, sesuaikan keuangan kalian. Nah, jadi itu ya jawaban dari pertanyaannya kakak treatment di mana gitu. Nah, kebetulan kemarin ada yang komen di video aku yang aku treatment di bening. Nah, kalau di bening itu kan memang siapa tahu teman-teman udah kedapatan ya salah satu cabang bening, karena bening kan punya banyak cabang. Nah, itu boleh juga teman-teman coba di sana. Tapi kembali lagi, teman-teman harus survei ya. Jadi kalau teman-teman mau treatment itu, ingat beberapa hal, bahwa tidak semua klinik itu akan cocok sama kalian. Itu yang perlu teman-teman ingat. Dan kedua, setelah teman-teman treatment, masalah itu bukan langsung selesai. Jadi bukan hanya 1-2 kali treatment atau sekali treatment mungkin teman-teman membayangkan udah selesai, masalah udah beres. Itu enggak ya. Itu yang perlu teman-teman ingat. Dan aku jelaskan lagi nih, jadi treatment aku yang udah sebanyak ini adalah proses kedua aku. Proses pertama aku itu udah pernah gagal, karena aku dulu langsung memikirkannya ya, aku treatment aja lah, nanti treatment pasti udah langsung sembuh gitu kan. Jadi aku nggak mempersiapkan tentang skincare, tidak mempersiapkan tentang pola hidup, ya asalan aja aku nyari klinik untuk treatment, supaya nanti setelah treatment sekali aku merasa langsung berubah jadi kayak bidadari misalnya, kayak gitu kan. Ternyata setelah ya, kalau kita nggak melakukan kita nggak akan tahu sih teman-teman. Dan pada akhirnya sekarang aku benar-benar kenapa bisa bicara seperti ini ke kalian, bisa sharing ke kalian, karena aku udah melewati itu. Jadi proses yang sekarang aku jalani itu adalah proses kedua setelah proses yang pertama itu gagal total. Jadi jangan keburu kalian cari treatment apa dulu. Cari dulu kebutuhan dasarnya kalian, skincare dan pola hidup kalian itu dibenerin dulu. Karena jadi kalau kalian berpikir ini hasil dari treatment doang, kalian lihat kulit aku sekarang itu hasil treatment doang, aku bilang aku nggak setuju dan aku nggak terima. Karena ini semua hasil ketiganya, treatment, skincare, dan pola hidup ya. Aku nggak mau ini dibilang cuma treatment doang, aku nggak mau bohong. Karena perjuangan aku juga untuk dapetin kulit ini, aku nggak mau kalau ini cuma dibilang treatment doang. No ya teman-teman, berapa kali pun aku akan mengatakan hal yang sama, mungkin sampai kalian bosen. Ini benar-benar hasil dari kesemuanya, bahkan sampai try dan error, pernah beruntusan parah, jerawatan parah lagi gara-gara aku harus coba skincare lagi mana yang benar-benar bisa diterima oleh kulitnya aku gitu. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan kedua nih, kakak masih treatment nggak sih kak gitu. Treatment apa akhirnya yang benar-benar menurut kakak itu bagus gitu ya. Jadi untuk pertanyaan ini jawabannya adalah aku tetap treatment. Yang berubah adalah jaraknya aja. Maksudnya jarak dari misalnya treatment hari ini ke treatment bulan depan atau 2 bulan, 3 bulan, itu sekarang itu aku lebih mengatur ke itu aja. Jadi kapan aku ada uangnya udah terkumpul cukup, kapan waktunya ada, ya aku treatment. Kalau misalnya aku merencanakan, aku mau berhenti treatment setelah 2 tahun, 3 tahun, kayaknya enggak. Jadi treatment ini akan tetap menjadi pola hidup atau pola kebiasaannya aku gitu. Jadi masuk ke dalam daftar kegiatan harian, kegiatan aku juga, yang memang harus aku pikirin kapan nantinya aku akan melakukannya gitu. Jadi aku tidak berniat untuk berhenti, karena memang treatment ini untuk mencegah kulit aku kembali ke kondisi awal, ke kondisi yang lebih buruk, bukan untuk menghilangkan bopengnya lagi ya teman-teman. Jadi yang namanya treatment bopeng itu seperti yang dokter aku bilang, itu akan terus menerus sih harusnya gitu. Jadi tapi hanya sekarang kita lebih santai aja, lebih enjoy aja teman-teman. Dan yang perlu
bener-bener seperti aku bilang dari awal ya teman-teman, skincare. Jadi untuk kita menunggu dari jarak treatment yang sekarang ke treatment yang berikutnya, apalagi yang kalau teman-teman yang mukanya cerewet kayak aku nih, jadi yang mungkin belum 1 minggu 2 minggu udah ada beruntusan, udah ada jerawatnya, udah ada komedo numpuk yang nggak boleh kotor dikit langsung ya bermasalah lah. Tapi kalau teman-teman yang memang abis treatment itu wajahnya baik-baik aja sampai nunggu ke treatment berikutnya, itu ya banyak-banyak bersyukur ya teman-teman. Nah tapi untuk teman-teman yang mungkin sama kasusnya kayak aku yang belum apa-apa udah beruntusan, nah itu kita tolongnya lewat skincare. Makanya perlunya kita itu mencari skincare yang benar-benar tepat sebelum kita treatment teman-teman. Karena nanti setelah treatment wajah kita ini akan jauh lebih sensitif, jauh lebih cerewet dan jauh lebih manja. Itu yang harus teman-teman ingat ya. Kemudian jangan patokannya mengharapkan kok aku udah skincarean kak tapi tetap aja nih beruntusan. Baliklah ke pola hidup. Nah kalau kalian ngandelin treatment doang nggak bisa, ngandelin skincare doang nggak bisa, jadi harus ketiganya. Jadi skincare itu memang dia ada yang kadang kurang efek, kadang nggak maksimal efeknya. Ya kita bantu supaya kita nih nggak jerawatan dari apa nih. Kita kan pasti hari tahu dulu, aku jerawatannya karena mudah kena kotor langsung jerawatan. Berarti apa? Berarti aku harus mengurangi menyentuh muka. Jadi kayak aku ya harus rajin banget ganti sarung bantal, meskipun udah rajin ganti, aku harus maksimalin. Kalau tidur aku nggak boleh kesini supaya wajah aku tidak bergesekan bersentuhan dengan benda lain. Dan paling penting adalah aku selalu memegang muka itu hanya pas penting aja, pas kayak memakai skincare atau memang kalau itu udah gatel banget, dan itu pun harus cuci tangan dulu. Jadi balik lagi ke pola kebersihan ya teman-teman. Skincare itu memang banyak lah yang mempromosikan bagus untuk jerawat, bagus untuk jerawat. Tapi gimana buat kita yang memang badak banget kulitnya, ya memang harus dibantu dari situ teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bosan ya aku dengan ngomongin pola hidup, skincare treatment, tapi memang itulah nyatanya. Kalau teman-teman memang mau masukin ini ke dalam merenungkan ini ya bersyukur akunya, terima kasih. Kalau tidak juga tidak masalah juga ya. Tapi memang aku jujur ya memang itu hasil ketiganya gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman nih, buat yang mau treatment atau yang belum mau treatment, aku nggak nakut-nakutin kalian. Aku yakin dari kalian semua ini masih sangat berharap sekali treatment, 2 kali treatment itu langsung hilang bopengnya. Aku yakin itu pikiran yang belum kalian bisa percayai. Tapi nanti kalau kalian udah ngerasakan sendiri, kalian baru akan percaya. Udah, itu aja. Jadi buat teman-teman jangan lupa nih komen kalian di bawah ya, bagaimana respon kalian terhadap video ini dan tentang pertanyaan yang aku tanya tadi. Jadi jangan lagi tanya aku di klinik mana. Tapi kalau memang kalian pengen klinik yang sama dengan aku, emang nekat mau datang ke sini, silakan DM aja. Karena aku berhak untuk tidak menyebutkan nama kliniknya karena aku kan bayar ya teman-teman. Aku tidak mempromosikan kliniknya, tapi aku lebih mempromosikan kalau teman-teman itu harus cari klinik yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, yang cocok di wajahnya teman-teman. Jadi nggak hanya skincare aja nih yang harus cocok sama kalian, pegangan tangan dokternya, terapisnya, produk-produk yang digunakan, itu yang perlu teman-teman survei. Setelah teman-teman survei sesuai budgetnya, nah barulah teman-teman survei yang mana yang benar-benar bagus, yang menurut kulitnya teman-teman, bukan menurut katanya. Jadi stop untuk kasih ya, mungkin bener kalaupun ada yang merekomendasikan katanya di sini bagus, boleh kalian coba. Tapi ingat, kalau nanti misalnya nggak pas di kalian berhak untuk ganti atau pindah ke tempat lain ya. Jadi yang namanya mau cari tempat atau klinik itu memang ya kayak aku teman-teman. Dan mungkin perlu teman-teman ketahui, ini adalah klinik keempat atau aku ya teman-teman. Nah bayangin aja dong. Jadi jangan berpikir kalau satu klinik katanya bagus langsung kalian mau treatment di situ langsung bagus. Ya nggak semua orang bisa seberuntung itu. Nah soal untuk budget nih, tadi hampir lupa nih ya, budget berapa sih kak nyiapin per bulan gitu ya. Kalau aku sih sebenarnya kan beda klinik memang beda patokan harga ya sebenarnya teman-teman. Tapi setahu aku kalau untuk Dermapen sendiri rata-ratanya memang di 1 jutaan. Jadi mungkin kalian bisa siapin uang dari 1,5 juta sampai ke 2 juta.
Dan untuk jaraknya itu teman-teman atur senyamannya teman-teman. Kalau bisa sebulan ya sebulan. Kalau bisa 2-3 bulan sekali silahkan. Apakah akan beda hasilnya teman-teman? Tentu saja akan ada beda hasilnya meskipun ya hanya seberapa lah bedanya gitu ya. Tapi kalau benar-benar nekat pengen maksimal, kembali lagi lah pokoknya teman-teman gimana nyamannya. Jadi jangan terlalu dibawa berat ya, karena kalian akan menjalani ini terus menerus teman-teman. Jadi maksud aku akan menjalani jangka panjang, apalagi yang bopeng, pokoknya mau bopeng parah bopeng ringan, sebenarnya menurut aku yang namanya kalau udah jadi bopeng itu ya memang perjuangannya bakal panjang sih teman-teman. Jadi semangat buat bopeng-bopeng factor di luar sana. Semoga video-video aku bermanfaat. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Dadah.